Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Alsen TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbincang santai bersama siswa SMA Alpha Centauri yang menjadi pemenang lomba-lomba Centaurian Ramadan Fair. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, kita kenali nih, mereka ini merupakan siswa SMA Alpha Centauri yang menjadi pemenang lomba komik. Tapi sebelum itu kita akan tampilkan dulu siswa yang menjadi pemenang A Day in My Life. Hai semuanya, welcome to my daily Ramadan vlog. Jadi di video kali ini kalian bakal ikutin aktivitas aku apa aja sih di hari kedua bulan puasa ini. Oke, jadi kita sekarang siap-siap turun ke bawah buat sahur. Let's go. Nah, jadi udah ada makanan pisang goreng, lada, brokoli, sop iga, pepaya, perkedel. Terus dia marah karena dibangunin kan. Nah, ini sebelum kita makan berat, makan buah dulu ceritanya. Dan kebetulan keluarga aku tuh senengnya ngemper dan nonton TV dibanding yang kayak harus duduk di tempat makan. Terus tadi udahnya kita cuci piring dan sholat wudhu dulu sebelum mau sholat subuh gitu deh. Ini tuh sebenarnya sholatnya lengkap ya, cuman karena durasi kita potong-potong dan setelah sholat kita tilawah. Berhubung udah pagi gitu ya ceritanya, jadi kita buka gorden, buka pintu juga biar udaranya baru gitu ya. Dan aku sini ngerangkum sosiologi buat nanti mempermudahkan aku belajar. Selamat pagi, masih pagi. Jadi hari ini aku bakal ada kerja kelompok di salah satu rumah teman aku dan perjalanannya cukup jauh karena ujung ke ujung. Jadi mari kita berangkat dari sekarang. Oke. Nah, lihat ya, aku sambil bawa tripod buat keperluan kerja kelompok nanti. Dan ini meskipun kalian lagi di rumah temen ataupun dimanapun lah intinya, tetap harus jaga sholatnya ya teman-teman. Halo, selamat datang di kuis ketok Ramadan. Jadi ini berupa pertanyaan mengenai seputar Ramadan. Jadi buat kalian yang nonton juga kalian boleh banget ikut jawab ya. Oke, let's start. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum. Benar. Puasa yang wajib hukumnya bagi setiap muslim dan dilaksanakan sebulan penuh disebut puasa Ramadan. Yeay. Puasa bulan Ramadan merupakan rukun iman yang ke-4. Ya udah, sambung lagi. Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi Maulana ya Maulana Maulana ya Maulana. Jangan semuanya dan beres, alhamdulillah. Jadi mari kita pulang dan udah tiba-tiba nyampe rumah. Tada. Akhirnya sampai perjalanan 1 jam. Di sini ada yang lagi oseng-oseng sambal buat buka puasa. Lalu kita olahraga, meskipun puasa harus tetap semangat olahraga. Dan setelah berbuka, kita buka minum dulu air putih, air kelapa, langsung makan nasi. Mohon maaf ya, itu agak bisik-bisik soalnya kayak udah malam kan, kayak aneh ya. Terus, oh ya teman-teman tahu tidak, selain untuk ibadah pastinya tarawih juga bisa mempererat tali silaturahmi kita loh. Jadi kita langsung pulang ke rumah dan semoga tarawihnya berkah walaupun sendiri. Apa ya? Karena yang lainnya emang lagi berhalangan buat hadir. Nah, berhubung nanti bakal ada Parents Day, jadi aku nyicil buat ngelesain skripnya. Begitu.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Daily Ramadan Vlog aku hari ini. Jadi meskipun ini di bulan Ramadan, bukan berarti kita nggak bisa melakukan hal-hal yang produktif. Dan semoga aktivitas yang kita lakukan ini lebih bermanfaat dan lebih positif pastinya. Jadi sekian cerita bulan Ramadan aku. Aku tunggu cerita dari teman-teman semuanya. Dadah, wassalamualaikum. Oke, itu dia tadi merupakan video pemenang A Day in My Life, yaitu oleh Leandra Ceta kelas 10-11. Nah, kita lanjut ke pemenang komik ya di CRF. Ini yang juara pertama nih. Siapa namanya? Boleh kenalan dulu? Halo, nama saya Marelia Minfasale, saya di kelas 11 45. Iya, Marelia dari kelas 11 IPA 5. Iya. Yang juara kedua? Iya. Oh, juara ketiga ya? Iya, Baik, juara ketiga. Nama saya Rika Iniazila Dipa, dipanggilnya Rika, saya dari 10-12. Iya, juara ketiga ini ada Laika dari kelas 10-12. Oke. Juara kedua? Nama saya Divan Altar Samaras, panggilannya Divan, dan dari kelas 10-11. Oke, juara kedua ini ada Divan dari kelas 10-11. Iya. Oke, kita sebelumnya mau nanya-nanya nih gitu ya. Karena kan kalian ini 3 juara ya dari beberapa siswa yang mengirimkan komik begitu ya. Nah, Ibu mau nanya nih, konten dari komik punya siapa tadi namanya? Marel ya. Konten dari komik Marel ini apa sih isinya? Jadi kalau di komik yang aku bikin tuh, dia itu kan kayak ada sikat pertama yang perempuan. Dia tuh ceritanya tuh kan kayak bisa lagi bekerja di luar negeri. Pada saat bulan Ramadan. Jadi dia tuh kayak merasa kayak sedih gitu gara-gara kan mayoritasnya kan juga bukan muslim kan. Iya. Jadi dia tuh merasa sedih kayak kesepian gitu. Kan biasanya kan Ramadan kan kayak bersama keluarga. Iya. Tapi dia sendirian. Di luar Dia negeri tuh gitu pas ya. Jadi tuh pas dia pulang tuh dia tuh kayak disambung sama kucingnya, kemudian kayak ditelepon sama ibunya. Jadi tuh dia tuh kemudian mereka tuh kayak buka bersama gitu. Oh, buka bersama virtual Ya, gitu ya. Oke, terus si tokoh ini kenapa ada di luar negeri? Ya untuk pekerjaan mungkin kayak ya untuk kehidupannya. Iya, karena dia kerjanya memang di luar Iya. negeri gitu ya. Jadi bukan sedang berkuliah gitu, bukan sedang liburan, tapi sedang bekerja Sebenarnya begitu. saya bisa tergantung sih kan kayak yang penting di luar negeri pokoknya kayak Oh. bisa bekerja, bisa belajar. Oh, oke. Berarti secara umum memang Ya, dibuat dia itu sedang ada di luar negeri gitu Iya. ya. Tidak spesifikasi dia sedang melakukan apa gitu. Oke. Nah, kalau untuk kontennya gimana nih? Kalau punya siapa tadi? Rika. Raika, iya. Kalau saya itu berlatar belakang masih anak SMA. Mm-mm. Jadi ada 2 orang, namanya Iqbal sama Adit. Oke. Nah, Adit ini orangnya suka marah-marah. Mm-mm. Nah, dia suka kasar sama teman sekelasnya. Tapi tiba-tiba pas bulan Ramadan itu dia jadi aneh, jadi baik, tiba-tiba jadi ramah, jadi nggak suka marah-marah. Si temannya Iqbal ini heran, kenapa tiba-tiba jadi baik. Nah, akhirnya dia waktu Idul Fitri dia bersilaturahmi ke rumahnya Adit. Nah, pas bersilaturahmi nanya tuh si Iqbalnya, kamu kenapa jadi aneh gitu, jadi beda. Terus Adit tuh cerita pas malam pertama puasa, ibunya tuh berpesan kalau puasa yang sempurna itu tidak hanya soal menahan dahaga dan lapar, tapi juga menahan amarah dan nafsu. Jadi akhirnya karena Adit ini sebenarnya sayang banget sama ibunya, jadi diturutin. Akhirnya dia mencoba buat jadi ramah, jadi baik ke teman-temannya. Oke, iya. Oke, berarti memang ini relate banget sama kehidupan kita ya. Iya. Menjelaskan bahwa memang benar-benar kalau Ramadan ini ya bukan menahan lapar dan dahaga aja ya, tapi juga menahan hawa nafsu gitu ya. Oke. Terus dari Devan ya? Divan ya. Dari Divan sendiri nih kontennya apa sih gitu? Jadi kalau yang itu settingnya kayak di siang hari saat bulan puasa kan. Terus ada main character lagi minum, Oke. nggak nyadar, padahal kayak
nggak nyadar dia tuh lagi minum. Lupa gitu ya? Ya lupa, temannya ngingetin. Oke. Dia kan main karakternya terus kaget. Ya batal jadinya. Tapi teman yang gitu kayak, oh ya kalau lupa itu nggak apa-apa. Terus dijelasin kalau lupa itu nggak bakal batal. Nah tapi main karakternya gitu mikirnya, oh ya udah dilanjut aja. Jadi dia lanjut minum. Temannya ya jangan gitu dong. Harusnya lanjut puasanya bukan minumnya. Oke, oh iya, oke. Jadi akhirnya dia nggak ngelanjutin lagi minumnya ya? Malah sengajain gitu ya, ngelanjutin minum gitu. Oke, nah terus Ibu mau nanya nih, sumber inspirasi kalian gitu ya, menulis komik itu tuh dari mana sih? Coba, mana dia? Kalau saya sih lebih ke spontan ya, jadi saya tuh cuma kayak lihat layout si komiknya kayak gimana sih, kayak kotak-kotaknya gitu. Kemudian saya tuh kayak pengen kayak gambar kayak background yang kayak di luar negeri gitu. Jadi saya tuh kepengen tuh gambar kayak subway. Jadi saya gambar subway, akhirnya kebentuk kalau si karakter cewek ini dia tuh di luar negeri, sama dia tuh kayak lagi bulan Ramadan. Setelah itu kan saya kan punya kucing di rumah kan. Ini kucing saya kan kayak jadi kayak teman saya. Ya saya tuh pikiran nama kucing saya tuh, bukan kucing saya sih, itu kucing bukan kucing. Itu tuh kayak namain kucing tuh di dalam komik gitu. Jadi itu ada komik, kemudian juga kayak keluarga saya kan kayak berperan tuh kan kayak di bulan Ramadan tuh kayak nemenin saya kayak, dan lain-lain. Jadi ya saya ngerasa pentingnya kayak kebersamaan sama keluarga, jadi saya tuangin ke komiknya. Oke, bagus banget sih ya. Jadi emang bener-bener ini relate sama kehidupan gitu ya. Terus disesuaikan juga, terus ngambil kucing juga karena suka nemenin gitu ya kan. Oke, bagus. Kalau kamu nih gimana? Inspirasinya dari mana? Ya kayak tadi karena berasa relate karena sama Adit, jadi saya tuh emang rada suka emosian. Jadi pas puasa ini teman-teman kelas tuh suka kayak, Wika jangan marah-marah, soalnya nanti batal puasanya. Jadi pikiran gitu, gimana kalau aku bikin karakter yang awalnya suka marah-marah jadi baik. Jadi ya emang gara-gara relate aja. Bikin itu gitu ya. Jadi Adit ini adalah temen nyata gitu. Terus namanya dimasukin ke komik. Oke. Iya, siap. Terus Divan ini gimana coba? Kalau saya sih inspirasinya dari ini sih, idenya itu nggak baru juga sih, kayak udah lama sejak SMP gitu pernah bikin komik. Ceritanya sama kayak yang ini, dan gimana ya, yang beda mah paling cuma kayak gambarnya gitu dan gitulah. Nggak terlalu banyak inspirasi, jadi kayak ceritanya emang ngambil dari komik lama gitu. Ya lebih kayak remaster gitu. Oke, jadi karena dulu pernah bikin, jadi ini dibikin ulang gitu ya. Oke. Tapi dengan cerita yang memang agak berbeda begitu ya. Dan gambarnya juga beda. Lebih charming, lebih bagus. Iya, oke, ngebahas tentang gambar nih ya, Ibu pengen tahu banget apakah kalian ini bikin gambarnya itu apakah dari internet atau menggambar sendiri gitu. Nah ini art style ini di komik kalian tuh kayak gimana sih? Boleh? Kalau saya sih pakai referensi. Saya ngambilnya dari Pinterest, kayak misalnya kayak si subway-nya atau enggak kayak rumahnya. Saya ambil dari Pinterest. Kemudian kalau art style saya sih itu tuh kayak pengembangan kan. Saya dulu tuh pas kayak zaman SMP atau SD, saya tuh kalau menggambar tuh kan lebih kayak ke kartun. Kemudian saya tuh kayak terinspirasi sama kayak artis lainnya, kayak gitu. Saya tuh lebih pengen ada kayak ada sentuhan realistisnya gitu. Jadinya art style itu semi realistis. Oh iya, oke. Jadi memang udah difikirkan gitu ya, pengennya memang semi realistis gitu ya. Iya, sama udah terbiasanya itu, jadi kayak kalau art style baru kayak ada susah aja. Oh gitu, jadi memang udah beberapa kali bikin komik? Bukan bikin komik, itu bikin gambarnya. Oke. Terus kalau Laika ya, maaf. Gimana nih kalau Laika desainnya? Saya kan sering
cukup sering baca komik. Jadi saya juga suka gambar. Dan akhirnya ini juga pertama kali saya bikin komik. Oh gitu? Nggak ada experience sama sekali. Oke. Tapi gara-gara saya ada inspirasi dari baca komik itu, saya mulai coba, dan art style saya itu lebih ke kartun gitu kan. Dan saya juga suka baca komik horor. Nah, jadi warna yang saya gunakan itu warna yang lebih cocoknya itu sebenarnya buat Horor. Jadi kayak abu-abu Iya. gitu. Jadi agak kurang aja hasilnya itu, cuman ya gara-gara ini art style saya, dia saya tumpahin aja ke komiknya. Oke. Nah, ini kan pertama kali nih ya, first time gitu ya kamu bikin komik gitu. Jadi tertarik nggak nih buat bikin lagi gitu? Enggak, Enggak. capek. Capek. Oh, iya, karena memang membutuhkan waktu yang agak lama ya Iya. untuk menggambar gitu ya. Oke. Kalau buat Tifa nih gimana nih? Kalau aku itu art style lebih ke kartun sih. Emang udah konsisten sejak SD gitu. Wow. Udah mulai gambar, udah Oke. tertarik gambar itu sejak SD gitu. Dan art style-nya juga nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Dan lebih gitu sih. Emang kayak ngikut pertama kali gitu kan ngikutin teman aku gitu Iya, ya. iya. Jadi kayak asal kayak plagiat gitu atau terlalu mirip, jadi aku kayak diganti-ganti gitu biar sampai cocok dengan selera aku. Karakter ya. Oke. Oke, berarti dari SD udah menggambar manual gitu? Iya, Oh. dari SD itu kayak selembaran kertas itu digambar aja, gambar gitu. Iya. Terus mulai itu kan pasti untuk komik itu nggak manual kan ya, maksudnya pasti di komputer gitu ya, di laptop. Ya, nah itu tuh mulai menggambar di laptop tuh kapan? Kayak sejak SMP gitu kan. SD kan kayak belum tahu Iya. tentang laptop Iya. atau gambar di laptop kan mesti nggak ngerti. Ya, jadi SMP itu baru mulai gitu. SMP baru mulai. Tapi udah keren loh, maksudnya kayak SMP udah gitu ya, udah buka laptop, udah menggambar ya. Kalau ibu waktu SMP masih main ucing sumput, terus loncat tali gitu ya, atau masih main kayak gitu. Oke. Nah, terus nih, pasti kan nggak gampang ya buat bikin komik gitu ya. Hambatan kalian nih ya dalam membuat komik tuh apa sih? Coba. Kalau saya sih hambatannya kan yang pertama tuh deadline-nya. Ya. Kemudian kan saya kan juga kayak mesti nyesuaiin sama kerjaan sekolah, tugas-tugasnya. Kalau yang kedua tuh paling kayak nyari referensinya, soalnya kan saya tuh kan kayak rada kan seni analisisnya, Iya. itu kayak butuh referensi gitu kan, biar kayak di mana yang gelapnya, yang terangnya kayak gitu. Kemudian paling saya tuh juga terlalu ngabisin waktu saya tuh kayak gambar yang detail kayak backgroundnya, jadi tuh sayanya capek sendiri. Oke. Kayaknya itu aja deh. Iya. Karena memang semi realistis gitu ya. Jadi pengen dibuat semirip mungkin gitu ya dengan keadaan lingkungan gitu ya. Oke. Kalau kamu gimana nih? Kalau saya ya sama deadline. Sama ya deadline. Iya, jadi harus manage waktu buat tugas, sama kelas 10 kan ada parents day. Ya, jadi harus ngerjain buat parents day juga. Dia sama ngerjain komik yang Iya. biasanya cuma nggak tahu Iya, oke. bentar. Jadi saya juga sempat tidurnya cuma beberapa jam gara-gara komik, cuman ya membuahkan hasil. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Nih kalau Divan gimana? Kalau aku jujur juga deadline ya. Jujur deadline. Aku tuh kan sama sih karena banyak tugas dan Iya. ada pensi juga kan. Oke. Dan kayak memprioritaskannya kan tugasnya itu dulu baru komik. Aku ya tugasnya emang terselesaikan, tapi komiknya kayak belum terus ya. Belum itu, jadi kayak pas mulai bikin komiknya tuh kayak sisa berapa ya, 3 atau 4 hari. Wow. Jadi aku langsung Jadi kayak dikebut gitu ya. dikebut langsung ya cepet-cepet gitu. Iya. Dan apa lagi ya, kayak gambar background gitu, aku kayak
nggak pernah kayak bikin background, jadi ya agak nggak familiar gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, nah ini tuh kan banyak banget ya hambatannya. Dan kalian juga pasti sebelum kalian daftar atau ikutan tuh pasti udah tahu nih, pasti bakalan bentrok sama tugas ya kan, bentrok sama ngantuk ya kan, apalagi bulan puasa tuh kan habis sahur terus sekolah gitu kan. Eh, itu kalian tuh kenapa sih pengen ikutan lomba komik gitu? Kalau saya sih kan kayak pas lagi sama wali kelas itu kan kayak tanyain siapa yang mau ikut lomba Iya. ini. Kemudian kan teman sekelas kan tahu saya Bisa suka gambar, oke. jadi saya dipilihin dan juga saya nerima-nerima aja. Nggak bisa nolak Ya, atau memang pengen saya ikutan pengen juga? kontribusi ya, Oke. ke kelas gitu. Oke, bagus sih. Kalau kamu gimana nih, Aika? Sama. Sama juga ya. Ditumbalin lah. Oke. Iya, jadi ya gara-gara tahu aku suka gambar, akhirnya ya dipilih sama wali kelas juga. Udah deh Kak, ikut aja Iya. biar menang. Ya iya benar menang. Oke, tapi kan Aika bisa nolak. Ya bisa, cuman gara-gara Pengen aku ikut gak aja. mau ikut lomba yang Lah, lain. oke. Jadinya ya udah. Ya udahlah. Oke, ngalah ya. Oke, kalau Divan gimana? Sama ya? Sama gitu. Oke, oke. Ya walau ada kayak bisa Iya. aku bisa kok, nah, tapi ya kan kayak dipilih juga kan, kayak terus lomba-lomba lain juga kayak aku bisa nggak yang kayak gini. Iya, Gitu. ya udah jadi milihnya yang aku bisa aja Iya. gitu ya. Oke, ini memang ternyata apa ya, alasannya tuh kebanyakan sama ya gitu ya. Cuman beda di karakter, konten, inspirasi dan juga art style gitu ya. Tapi untuk yang lainnya memang kalian itu sama ya gitu ya. Apalagi apa namanya, dengan tugas yang begitu banyak gitu ya di bulan Ramadan ini, kadang suka ngantuk juga gitu ya. Ya hambatannya memang di situ gitu ya. Oke, untuk terakhir nih, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen bisa gambar atau misalkan pengen memulai, gimana sih caranya? Boleh kasih tips and trick gitu misalkan? Kalau saya sih pertama ya gambar aja kayak biasain kayak kertas sama pensil kan sebenarnya kan kita kan kayak udah gambar sejak dulu kan sejak Iya. kayak kecil. Sebenarnya kayak kembangin imajinasi kan kayak melihat hal itu kayak persepsi dunia. Iya, oke. Ya, kemudian paling kayak kalau udah terbiasa kalau emang pengen kayak lebih kayak mungkin lebih bisa, mungkin kan kayak ada banyak kan kayak platform kayak di YouTube atau di internet yang kayak ngajarin kayak teknik-tekniknya, atau enggak juga coba lihat kayak dari artis lain kan kayak yang gambar style mereka tuh gimana, kemudian kayak tiru si ciri khasnya. Iya. Tapi sesuai juga dengan kita, jadi Oke. gitu sih paling Oke, tipsnya. kalau Maria ya mencontoh artis siapa nih? Kalau saya sih saya tuh sebenarnya tuh kan kayak gak punya artis favorit, cuma kayak saya juga lupa, cuma saya kayak lihat di internet saya suka sama gambar dia, kemudian saya kayak Follow gitu, ikutan gitu Iya. ya. Ikutan karakter menggambarnya kayak gimana kemudian gitu. kan kayak gak mungkin juga kan kayak pasti kan tangan orang kan beda-beda, Oke. jadi kan kalau gambar saya kayak gitu, kalau gambar dia ya kayak gitu. Ya, iya, oke. Nih kalau dari kamu gimana nih? Lagi ya? Pertama kalau mau mulai menggambar itu yang penting itu harus ada niat. Iya. Kalau saya kalau nggak niat itu pasti bakal kayak terpaksa. Kalau terpaksa Oke. ya hasilnya bakal Jelek ya kurang, kurangnya. jelek. Terus yang kedua itu jangan maksain, misalnya aku pengen gambarnya bagus banget, aku pengen realistis banget, tapi jangan kayak aku harus bisa enggak, jadi kayak pelan-pelan aja dulu, misalnya gambar objek 3 dimensi itu kayak kubus, lingkaran, Oke. segitiga dulu, baru coba belajar, misalnya mau gambar manusia itu belajar dulu proporsi manusia itu kayak gimana, bentuk wajah, bentuk badan, segala macam, jadi bertahap gitu belajarnya, jangan langsung berat, Kayak langsung bisa gitu iya, ya. jangan, soalnya bakal bisa sih bisa, cuman bakal capek sendiri. Oke. Ya, dan ketiga itu ya cari inspirasi. Kayak misalnya baca komik atau saya sih baca manga atau nonton anime gitu. Oke. Coba ya nyari di Pinterest inspirasinya.
kalau Divan sendiri gimana? Aku ya, belajarnya pelan-pelan gitu. Jadi belajarnya ya mulai gambar yang simple-simple terus ke atas gitu, jadi makin Bertahap gitu ya? ya. Terus kalau ini sih, kalau buat aku aja sih kayak cari aja kayak style yang paling mencolok atau apa dipikirnya enak buat buat dirinya, ya kartun atau realistis gak masalah, pokoknya stylenya aja. Kalau kalau apa, kalau kamu enak kayak satisfy gitu ya, ya gak apa-apa gitu aja. Iya, ikutin aja kata hati gitu Iya. ya. Oke. Nah, jadi gitu nih teman-teman, kalau misalkan mau mulai membuat gitu ya komik gitu, kalian bisa ikutin nih trik-trik mereka gitu. Jadi kayak tadi yang pertama harus ada niat, kemudian cari referensi, kemudian kalian juga harus tahu ya art style kalian tentang komik itu ada di mana. Kemudian nyari apa ya kayak artis yang menurut kalian nih gambarnya sesuai dengan yang kalian juga, nah itu boleh diikutin gitu ya. Oke, ini alhamdulillah banget ya kita udah tahu pemenang-pemenang komik CRF, kemudian tips and trick juga dari mereka. Terima kasih banyak ya udah menyempatkan hadir di hari ini. Pokoknya selamat buat kalian bertiga. Semoga ini bisa jadi motivasi lagi ya buat kalian dan juga buat teman-teman di rumah gitu ya, untuk bisa apa ya, menyesuaikan mereka tuh inginnya apa, terus kalian juga bisa tambah semangat buat ikutan lagi ya tahun depan. Gitu. Oke, makasih banyak ya atas kehadirannya gitu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Dan juga kita tutup ya hari ini dengan bacaan hamdalah dan akhir majelis alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyama lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas karunia-Nya dan nikmat-Nya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di Alsen TV ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dedikasinya, karena atas perjuangannya, kita sebagai umatnya bisa mengenal dan juga memahami serta melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para Rasul Allah. Pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Karena di dalam bulan Ramadan tersebut Allah melimpahkan berbagai macam keistimewaan yang tentunya tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, maka di dalam bulan Ramadan ini pahala yang Allah berikan kepada kita akan dilipat gandakan.
Bulan Ramadan merupakan bulan semaraknya ibadah, ramainya beribadah, semangatnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini kita semua senantiasa mampu melaksanakan ibadah puasa serta amalan-amalan yang lain yang tentunya akan memberikan keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Namun kita juga tidak boleh lengah, kita tidak boleh terlena akan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, sudah kita buktikan tidak berguna ataupun bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Karena sebab perbuatan-perbuatan ataupun sifat-sifat yang terkadang kita lupa melakukannya. Ada beberapa sifat ataupun amal yang bisa merusak amal baik kita yang telah dilakukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang mana hadis tersebut menjelaskan bahwa ada 6 amalan, ada 6 perbuatan yang bisa merusak amal baik kita. Salah satu dari amal perbuatan yang bisa merusak amal baik kita adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Amalan-amalan yang kita lakukan menurut kita sudah baik, menurut kita sudah maksimal, akan tetapi justru amalan tersebut akan hangus begitu saja. Karena sebab kita memiliki sifat al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang artinya kita senantiasa terlena, tersibukkan dengan keburukan-keburukan yang dimiliki oleh orang lain. Kita terkadang lupa setelah membaca Al-Quran, setelah sholat sunnah, setelah melakukan ibadah puasa, tiba-tiba ada teman kita mengajak berbincang-bincang. Ternyata di tengah-tengah perbincangan tersebut ada kata-kata yang mungkin kita lupa, terlena bahwasanya itu sedang membicarakan keburukan ataupun aib dari teman-teman kita. Maka nauzubillah, kita senantiasa harus menjauhi al-istighalu bi'uyubil khalqi. Karena sifat tersebut akan merusak amal baik kita yang sudah dilakukan. Kemudian amalan yang kedua yang bisa merusak amal baik kita adalah waqaswatul qalbi, hati yang keras. Qaswatul qalbi di sini maknanya bukan berarti hati yang bentuknya seperti batu. Akan tetapi itu sebuah kata majas yang menunjukkan bahwasanya ketika orang yang memiliki sifat qaswatul qalbi, dia tidak mudah menerima nasihat-nasihat kebaikan. Bahkan orang yang memiliki sifat ataupun orang yang memiliki karakter qaswatul qalbi, dia akan mudah merendahkan orang lain, bahkan saudaranya sendiri. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa merusak amal baik kita adalah qillatul haya'i, yaitu sedikitnya rasa malu. Kita terkadang bahkan sering sekali sudah melakukan perbuatan maksiat, bercerita dengan tertawa terbahak-bahak bahwasanya itu adalah perbuatan keji, itu adalah perbuatan mungkar, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Akan tetapi dengan sedikitnya rasa malu kita, justru kita merasa bangga
bahwasanya kita bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat. Padahal itu jelas-jelas bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bisa merusak amal baik kita. Kita tidak merasa malu karena sedikitnya rasa malu kita dalam hati kita. Pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan berikutnya yang bisa merusak amal baik kita adalah hubbud dunya, yakni sangat cinta terhadap dunia. Kita sudah mengerti bahwasanya dunia adalah ladang akhirat, dunia adalah mazra'atul akhirat. Akan tetapi ketika kita terlena mengejar dunia, bahkan lupa untuk kehidupan kita di akhirat nanti, maka itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan ataupun sifat yang bisa merusak amal baik kita. Maka dari itu, jauhilah sifat terlena ataupun cinta terlalu tinggi terhadap dunia. Kita harus seimbang bagaimana agar kita memiliki prinsip bahwasanya kita terlalu mengejar dunia akan memberikan dampak buruk, akan melupakan bagaimana menyiapkan kita untuk kehidupan akhirat nanti. Pemirsa Alsen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal yang kelima yang bisa merusak amal baik kita adalah tulul amal, yakni orang yang memiliki angan-angan yang panjang, terlalu panjangnya angan-angan. Terkadang kita tidak berpikir, kita punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang sangat luar biasa, akan tetapi kita lupa memikirkan sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana kapasitas kita. Sehingga dengan sifat tulul amal ini, orang banyak lupa akan kemampuan dirinya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma masyarakat, demi tujuan untuk tercapainya cita-cita. Karena mereka memiliki sifat terlalu panjangnya angan-angan ataupun sifat tulul amal. Kemudian amalan yang keenam yang bisa merusak amal baik kita adalah zolimul la yang tahi, yaitu kita senantiasa berbuat zolim yang tidak henti-henti. Perbuatan zolim merupakan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Di samping itu, perbuatan zolim juga merupakan perbuatan yang senantiasa kita lupa untuk menghentikan. Kita lupa untuk berpikir bagaimana perasaannya ketika kita dizolimi. Akan tetapi ketika kita selalu berbuat zolim, selalu berbuat yang bisa merugikan orang lain, maka perbuatan zolim tersebut akan bisa merusak amalan-amalan baik kita. Apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan. Alangkah celakanya, alangkah meruginya di bulan Ramadan ini kita sudah beramal baik, kita sudah beramal, beribadah dengan bersungguh-sungguh, kita sudah melaksanakan ibadah puasa, tadarus ayat Al-Quran, bersedekah, akan tetapi kita masih beramal amalan yang setidaknya bisa merusak amalan-amalan baik kita. Maka dari itu, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lebih meningkatkan ibadah kita dan menghindari amalan-amalan yang bisa merusak amal baik kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, hai lagi teman-teman. Alhamdulillah, tadi pagi kita sudah tilawah dari Quran Surat Az-Zumar ayat 32 sampai dengan Quran Surat Ghafir ayat 40. Maka dari itu, sekarang kita akan melanjutkan tilawah yang tadi pagi, yaitu dari Quran Surat Al-Ghafir ayat 41 sampai dengan Quran Surat Fussilat ayat 46. Yuk, kita buka lagi mushafnya dan kita lanjutkan tilawah yang tadi pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani liakfur billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fit dunya wala fil akhirah. Fit dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Wa idza yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Qala alladzina istakbaru inna kullu fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Walaqad atayna Musal huda wa awrasna bani Israilal kitab. Hudaw wa zikra li ulil albab. Fasbiru inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan
ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nari walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakin aktsaron nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun
fil hamimi thumma fin nari yusjarun thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dallu anna bal lam nakum nad'u min qablu syai'a kadzalika yudillallahul kafirin dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un walaqad arsalna rusulan min qablika minhum ma qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun walakum fiha manafi'u walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa yurikum ayatih fa ayya ayatillahi tunkirun afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilum minarrahmanirrahim Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun Basyiran wa nazira fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqaru wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana amilun Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya
Innama ilahukum ilahu wahidu fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada Dzalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan tilawah dari Quran Surat Az-Zumar ayat 32 sampai dengan Quran Surat Fussilat ayat 46. Semoga di Ramadan kali ini diberikan kebaikan yang berlimpah dan semakin semangat dalam beribadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.